Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rahmadani Widya. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi getaran, materi IPA untuk kelas 8 SMP. Simak baik-baik ya semuanya. Amati gambar berikut ini. Pernahkah kalian memetik senar gitar? Jika pernah, kalian akan melihat senar tersebut bergetar dan menghasilkan bunyi ketika dipetik. Hal tersebut terjadi karena saat sinar gitar dipetik atau ditekan, panjang dan pendeknya senar gitar akan bergetar, akan berubah-ubah. Getaran yang berubah akan menimbulkan gelombang-gelombang bunyi yang berbeda-beda. Prinsip getaran diterapkan pada berbagai alat musik lain seperti seruling, saksofon, drum. Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangan. Berikut ini adalah gambar dari ayunan matematis atau disebut juga bandul sederhana atau ayunan sederhana. Titik keseimbangan. Keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Titik B disebut titik setimbang. Ini dia. Untuk memahami lebih dalam mengenai getaran, saya akan memberikan contoh menggunakan ayunan matematis ataupun bandul sederhana, ayunan sederhana. Ini adalah contoh untuk satu getaran. Ada bandul atau ayunan sederhana, kemudian ada 3 posisi, yaitu posisi A, B, C. Kita amati untuk gerakan satu ayunan untuk satu getaran. Amati ya semuanya. Oke. Iya, saya ulangi lagi dari titik A, kemudian ke B, ke C, ke B, ke A lagi. Inilah yang dinamakan satu getaran. Jadi satu getaran itu dari posisi A, B, C, kemudian kembali ke B, A, kembali ke posisi awalnya kembali. Ini yang dinamakan sebagai satu getaran. Saya beri contoh lagi untuk ketika 0,5 atau 1/2 getaran, setengah getaran. Jadi 0,5 itu ya disebut juga setengah atau 1/2 dalam bentuk pecahan 1/2, dalam bentuk desimal 0,5. Perhatikan ya semuanya. Oke, saya ulangi lagi. Ini untuk setengah getaran. A, B, C. Nah, ini adalah setengah getaran. Berbeda ya dengan tadi. Satu getaran itu akan kembali ke posisi semula lagi, tapi untuk setengah getaran hanya setengah langkahnya saja, yaitu dari A, B, C. Ini adalah setengah getaran. 0,5
5 atau 1/2 getaran atau setengah getaran, itu posisinya yaitu dari titik A, B, C saja. Ini adalah setengah getaran. Kita perdalam lagi, bagaimana untuk 0,5 atau 1/4 getaran atau 1/4 getaran? Sudah bisa tertebak ya? Ya betul, untuk 1/4 getaran yaitu gerakannya dari A ke B saja. Ini adalah 1/4 getaran. Saya ulangi lagi, gerakan untuk 1/4 getaran. Nah, ini dia. Cukup dari A ke B saja, ini adalah 1/4 getaran. 0,5 atau 1/4 getaran, gerakannya adalah dari A ke B. Lalu bagaimana ya untuk 2 getaran? Sudah bisa tertebak ya? Dari A, B, B, A 1 getaran, kemudian iya, ini adalah 2 getaran. Saya ulangi lagi. Setengah, 1, 1/2, 2. Oke, teramati ya. Saya ulangi lagi. 1/4, setengah, 3/4, 1/2, 2 getaran. Jadi untuk 2 getaran itu posisinya yaitu dari A, B, C, B, A, B, C, B, A. 2 getaran. Nah, bagaimana untuk 1,25 getaran? Oke, amati ya semuanya. Setengah, 1, 1/4. Disebut 1,25 getaran atau 1/4 getaran gitu ya menyebutnya. Saya ulangi lagi. Semuanya amati ya, untuk 1,25 atau 1/4 menyebutkannya boleh 1,25 ataupun 1/4. Oke, semuanya dari posisi A ya. Oke, ini setengah, 1, kemudian sampai B saja 1/4-nya. Gitu ya. Ini untuk 1,25 getaran. Jadi A, B, C, B, A. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan memahami apa itu sebenarnya amplitudo. Nah, amplitudo, bandul tidak pernah melewati lebih dari titik A atau titik C, karena titik tersebut merupakan simpangan terjauh. Simpangan terjauh ini disebut juga dengan istilah amplitudo. Oke, jadi untuk amplitudo itu jarak dari B, titik B ke A, ataupun jarak dari B ke C. Oke, jarak. Nah, ini untuk ayunan ketika kita gerakkan 1 getaran. Oke, kemudian jarak dari B ke A ini disebut dengan amplitudo atau simpangan terjauh. Begitu juga dengan jarak B ke C, ini juga disebut sebagai amplitudo, simpangan terjauh. Jaraknya pasti sama. Nah, kemudian aplikasi ataupun contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gerakan naik turunnya benda yang digantungkan pada pegas. Tampilannya seperti pada gambar ya. Ini pada sepeda motor.
Yang kedua, gerakan naik turun penggaris dengan salah satu ujungnya digetarkan. Ini tampilan gambarnya. Bisa dicoba. Yang ketiga, gerakan pita suara manusia saat berbicara. Yang keempat, gerakan bandul jam dinding yang sedang berayun. Saya ingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari pada video kali ini, yaitu tentang materi getaran. Jadi, getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangan. Gitu ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari bagaimana sih getaran untuk 1 getaran, 2 getaran, setengah getaran, 1/4 getaran, bahkan 1/4 getaran, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan tentang materi getaran. Semoga bermanfaat ya semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapat notifikasi video-video update dari channel YouTube Rahmadani Vidya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.